Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat kita bersama-sama, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami ingin mempelajari Sekolah Sabat, biarlah melalui firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa 22 April 2025 yang berjudul Diberikan Apa Yang Anda Minta. Seperti yang ditetapkan semula, Israel tidak akan memiliki raja manusia seperti yang dilakukan bangsa lain. Namun, pada waktunya iman Israel goyah dan mereka mendapati diri mereka merindukan hal-hal yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kafir. Bacalah 1 Samuel 8 ayat 4-18. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintahkan kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya diperingatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu yang diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Mengapa Anda mengira para tua-tua menganggap gagasan tentang seorang raja begitu menarik? Dengan cara apakah kita menjadi mangsa dari godaan serupa? Penting untuk diperhatikan bahwa meminta seorang raja adalah penolakan terhadap pemerintahan Tuhan atas umatnya. Seperti yang telah ditetapkan, bangsa harus menjawab langsung kepada Sang Pencipta, dan hubungan mereka dengannya ditunjukkan melalui bait suci dan pelayanannya di antara hal-hal lainnya. Dengan meminta seorang raja, mereka akan membawa penderitaan yang sama pada diri mereka sendiri, seperti yang dialami kerajaan-kerajaan kafir. Wajib militer dalam perang raja, penyitaan, perpajakan, dan keburukan lainnya, mereka akan menemukan bahwa penguasa manusia
cenderung memerintah demi kebaikan mereka sendiri, bukannya dengan murah hati seperti yang Tuhan lakukan. Juga pengaturan baru itu akan permanen. Israel akan diberikan apa yang mereka minta. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa itu adalah penurunan, mereka akan terjebak dengannya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, dan Tuhan tidak akan mendengarkanmu pada hari itu. Tuhan mengetahui kelemahan umatnya, dan dia meramalkan sejak awal bahwa Israel akan meminta seorang raja manusia. Mereka melakukannya, dan begitu banyak dari sejarah suci adalah cerita tentang konsekuensi dari pilihan itu. Bacalah Ulangan 17 ayat 14-20. Perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata, "Aku akan memberi mereka seorang raja," melainkan umatnya memutuskan bahwa mereka menginginkannya. Tuhan menempatkan pengamanan untuk melindungi umatnya dari beberapa kejahatan pemerintahan manusia, meskipun seperti yang ditunjukkan oleh sejarah bangsa dan raja-rajanya, pengamanan tersebut sering diabaikan. Kita hanya perlu melihat sejarah Israel setelah mereka memutuskan untuk memiliki seorang raja, untuk melihat betapa buruknya keadaan mereka di bawah raja-raja ini. Meskipun beberapa raja lebih baik dari yang lain, bahkan raja yang baik telah berbuat salah, pikirkan tentang Daud dan Batsheba. Dalam banyak kasus, bangsa itu hidup di bawah kekuasaan raja demi raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 6, 1 Raja-Raja 15 ayat 26, 1 Raja-Raja 16 ayat 30, 2 Raja-Raja 3 ayat 2, dan seterusnya. Saat itu, atau bahkan hari ini, semua pemerintahan manusia memiliki satu kesamaan. Orang berdosa memerintah orang berdosa lainnya. Apa yang mungkin bisa salah? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami telah membaca dan telah mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan-Mu ini melalui Sekolah Sahabat. Biarlah Sekolah Sahabat ini dapat meningkatkan kerohanian kami, dan ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga pemirsa yang sudah mempelajari Sekolah Sahabat bersama-sama dengan kami. Berkati mereka dalam aktivitas sehari-hari mereka. Berkati juga jika ada pemirsa yang sedang sakit, Engkau jamah tubuh mereka dan Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Berkati juga jika ada pemirsa yang sedang memiliki pergumulan, Engkau bantu mereka. Inilah doa kami, sempurnakan doa ini dalam nama Yesus, amin.